Oke ngap, jadi kali ini gue bakal ngelakuin road test ya, atau road review gimana rasanya pakai helm ini atau si RSV New Wintel ini ya ngap ya. Nah nanti untuk suaranya gue bakal dubbing lewat VO ya ngap. Dan oke, nggak usah lama-lama, langsung aja gue pakai ya. Nah untuk rasanya waktu dipakai pertama itu ya nggak terlalu ngepas banget, tapi juga nggak terlalu longgar, tapi juga nggak terlalu kecil ya. Karena gue juga udah nyesuaiin sama kepala gue ya, bentuk kepala. Dan ini gue sengaja pakai masker karena ya orang biasa pakai helm kan sekarang rata-rata pakai masker ya. Oke, nah, praktis nih, langsung klik. Oke, Bismillah, mari kita jalan ngap. Oke, jadi ini untuk yang pertama kali ya, gue lewat jalan yang berlubang atau sedikit bumpy ya, yang bergeronjal gitulah ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri kan, nih kameranya kan goyang tuh, karena emang jalannya jelek sini. Nah, yang gue rasain itu ketika pakai helm ini lewat jalan jelek dan harus menghindar-hindar itu, ya helmnya sih anteng ya, maksudnya dia nggak sampai berubah posisinya itu nggak. Karena emang udah di fit sama ukuran gue kan ya. Jadi kayak gue tuh sebenarnya L ya. Kalau terus size-nya tuh L bisa, XL bisa gitu. Tapi karena emang helm ini batoknya tuh kecil, shell-nya tuh kecil, jadi emang harus di upsize ya ngap. Nah yang gue biasanya itu L ya kan, di KYT Kyoto yang sebelumnya tuh yang putih tuh. Nah yang Kyoto itu tuh gue kalau nggak salah pakai itu size L. Itu kan busanya L kan ya. Nah terus ini di RSV New Wintel ini gue upgrade ke XL karena waktu gue coba L aja, kepala gue aja nggak bisa kemasukan tuh sama nih helm. Jadi kayak ya orang L aja nggak bisa ya, waduh. Terus gue coba tuh XL. Nah pas gue pakai ya hampir sama sih rasanya kayak waktu pakai Kyoto yang L, cuman emang kerasa lebih sempit ini, lebih sempit dikit, cuman nggak sampai yang bikin pusing itu, nggak sih. Jadi overall ya tetap enak sih. Tapi kalau gue boleh jujur nih, dari rasa busa ya, dari busanya, terus dari dari fitnya, jujur gue lebih cocok, lebih enak Kyoto. Ya karena emang nggak bisa dipungkiri ya, karena emang KYT kan juga merek udah lama ya, udah malang melintang di Indonesia ya. Kalian tahu sendiri kan ya KYT, siapa sih orang yang nggak tahu helm KYT. Nah karena emang tuh helm kan emang udah lama ya, jadi kan pasti jam terbangnya udah lebih tinggi dan juga sudah lebih berpengalaman gitu loh. Nah kalau RSV kan ibarat kayak baru merek kemarin sore gitu kan ya. Ya jadi gue di sini bisa memaklumi sih kalau semisal dari produk RSV Wintel ini ada yang agak kurang atau nggak senyaman kompetitornya yang itu, karena memang ya wajar lah ya kan, dia merek masih baru, mungkin masih butuh penyesuaian gitu sih. Nah jadi untuk fitment di kepala rasanya ya kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya untuk fitment adalah cukup pas, walaupun bukan yang nyaman-nyaman banget gitu ya. Nah kalau kalian lihat barusan itu tadi kan di video kayak jeglek gitu kan. Nah itu tuh kayak ada lubang kecil gitu. Ya cuman kayak ya nggak kecil-kecil banget sih, tapi kayak gue nggak sempat ngerem dan nggak perhatiin. Dan tadi kalian lihat kan kayak abis kena gerun jalan gitu ya, kayak kena polisi tidur gitu kan, kayak jeglek ke atas gitu. Nah ini tadi barusan gue lewat. Nah biasanya kalau helm yang kayak helm dealer, helm bawaan motor, kalau lewat yang kayak gitu itu biasanya kacanya suka turun gitu ya. Atau enggak helm yang belum ada geriginya di visor, di ratchet maksud gua. Nah biasanya kalau dia nggak ada geriginya, nah mungkin kayak kita ambil contoh ya di si kompetitornya yaitu NJS Kairos, itu katanya banyak yang bilang tuh kalau lewat gajulukan kayak gitu tadi, kalau udah lama dia sering turun visornya karena emang ratchetnya nggak bergerigi, jadi dia ratchetnya mulus gitu. Tapi untuk RSV ini untungnya dia sudah menggunakan ratchet yang model gerigi. Jadi ketika lewat gunung jalan kayak gitu tadi tuh yang sampai gejluk gitu, itu dia nggak masalah sih. Bahkan mungkin nanti gue bakal nyoba lagi kalau ada lubang atau polisi tidur atau gunung jalan yang lebih besar. Nah
barangkali nanti dia emang tetap bener-bener masih stay di posisi itu, alias dia nggak turun gitu loh. Jadi gue bisa bilang untuk fiturnya ini sepele ya, kayak gerigi di reset itu sepele, emang bener sepele, tapi berguna gitu loh. Kayak berguna karena dia bisa mencegah visor turun ketika lewat jalan yang jelek. Jadi nggak kayak helm itu tuh, nggak kayak helm dealer, helm bawaan motor gitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini udah bagus untuk lewat jalan jelek. Nah sekarang gue bakal nyoba nutup visor ya, untuk kedepannya gimana. Nah, yang gua rasain selama pakai helm ini ya namanya helm open face ya atau half face ya pasti berisik lah ya. Mana sih helm yang open face gak berisik itu? Kayaknya gua rasa nggak ada sih. Ya emang sama-sama berisik ya, pasti berisik. Ya nggak senyap-senyap banget. Tapi gua akan coba bandingin sama Hayate Kyoto ya, sama yang punya gua dulu. Oke, jadi yang gua rasain adalah ketika pakai helm ini ditutup full visor, itu suara angin masih ada, tapi sekali lagi gue bilang emang nggak sesenyap Kyoto ya, nggak sesenyap Kyoto asli. Gue kalau bisa bilang Kyoto tuh termasuk senyap loh, walaupun dia open face atau half face, dia termasuk half face atau open face yang senyap gitu ya. Nah tapi kalau RSV ini gue coba ya senyap sih, tapi masih di bawah Kyoto lah. Oke, jadi untuk kekedapan angin, kekedapan suara angin ketika visor ditutup, nah itu kira-kira rasanya ya beginilah, ya cukup kedap tapi nggak yang the best banget lah ya. Ya mengingat harga juga ya, ngap, harganya kan dia juga 500 ribuan ya, kayak ya masih banyak lah ya di atas itu, di atas 500-an ya. Lu kan bisa cari lah ya yang kalau pengen yang half face atau open face kedap, lu kalau pengen itu langsung naik aja, loncat ke NFJ ya kan sejutaan tuh, atau bekasnya 800-900 ribuan gitu kan. Ya intinya di sini ada harga ada rasa, tapi kalau menurut gue ini udah cukup bagus ya, daripada kalau gue coba di NJS itu dia kelonggaran, dia kegedean, itu malah harus downsize, dan itu juga kalau kata gue nggak terlalu senyap. Dan oke, ini gue coba speeding ya nih, gue coba narik. Itu waktu gua narik itu kalau nggak salah gua kecepatan itu sempat tembus 100 km per jam itu lah. Nah itu udah gua coba kan, ya pasti kalau makin kencang anginnya makin masuk. Tapi jujur ya itu tadi yang gue bilang, dia nggak sesenyap Kyoto. Jadi kayak ini kerasa banget nih ketika dipakai kencang nih, dipakai 100 km per jam. Itu kalau Kyoto tuh kayak masih gitu. Jadi kayak anginnya tuh kayak kehambat gitu loh, kayak nggak terlalu berisik banget gitu loh. Nah, tapi pas gua pakai ini, waduh, gila anginnya lebih banyak yang masuk. Jujur gua bilang ini lebih berisik helmnya. Oke, jadi untuk kekedapan yang gua rasain kayak begitu ya. Oh iya, tadi gua belum bahas untuk material ya. Jadi untuk materialnya helm RSV New Intel sendiri ini adalah ABS plastik, ABS termoplastik ya. Dan ya helm di rentang harga segitu emang rata-rata materialnya seperti itu, ABS termoplastik. Terus gimana pas dipakai ini, berat gak? Nah, apa enteng? Oke, gua akan bilang helm ini enteng. Jujur helm ini enteng, lebih enteng dari Kyoto. Oke, akhirnya gue udah nemu juga nih kelebihannya dia daripada Kyoto ataupun NJS Kairos gitu kan, atau sama JBX Nova itu. Nah ya kalau itu mah kayak kalian bisa lihat kan ya, batoknya kan gede tuh ya, kalian tahu sendiri lah ya. Kalau kalian misal beli NJS Kairos, kalian harus upsize. Ketika lo beli Wintail, lo justru malah harus downsize gitu kan. Ya emang kalau yang ukurannya menengah itu yang true size tuh emang Kyoto sih. Dan ini dia paling kecil. Dia ukurannya paling kecil di antara kompetitor-kompetitornya dengan yang apa? Kompetitor di harga 500 sampai 600 ribuan itu dia paling kecil. Nah, bener. Ya karena pas gue pakai aja ya itu kayak anjir, kayak pakai helm bocil. Dan pas gue lihat barangnya pertama kali ya, waktu gue buka, wah buset, bener dah. Kayak dari apa ya, kalau dilihat di HP, di sosmed itu kayak kelihatannya helmnya gede gitu kan. Terus kayak wah keren nih, sporty, ada spoilernya di belakang, spoilernya clear lagi. Nah tapi pas didatengin, pas dilihat langsung, ya keren sih, tapi kok sayangnya kecil gitu loh. Dan sebenarnya untuk Wintail sendiri ya jujur gue kurang rekomen
gue kurang rekomen buat kalian yang kepalanya agak gedean ya, mungkin termasuk kayak gue gitu ya. Tapi kan sekali lagi di sini kan gue nyari helm itu yang dia itu bentuknya sporty, terus juga dia praktis buat harian. Jadi dimana dia klikannya itu pakai yang model micro lock gitu. Jadi emang karena gue nyari yang praktis, jadi ya akhirnya pilihan gue jatuh ke RSV Newintail. Nah ini kalau kalian bisa lihat nih, waktu gua ngebuka visor itu apa ya, sebenarnya nggak berat, nggak seret gitu, nggak. Cuman ya dia sayangnya belum ada kayak tonjolan. Emang sengaja ditaruh di situ emang buat ngebuka visor, jadi buat ngelindungin visor juga biar nggak baret kalau sering kena tangan gitu kan. Nah cuman sayangnya dia belum ada gitu, CRF ini belum ada. Jadi kalau ngebuka tutup ya dia harus dari visornya langsung karena dia nggak ada tonjolannya gitu. Ya itu juga sebenarnya fitur sepele, tapi sayang banget di sini dia nggak ada gitu loh. Ya tapi untungnya dia ngebuka visornya juga gampang sih, nggak yang kayak berat atau seret gitu, nggak. Jadi kata gua ini bukan menjadi masalah yang besar sih, dan it's okay. Oke, masih di seputaran visor ya. Nah ini gua hampir lupa nih. Oh ya FYI aja, jadi untuk helm ini dia itu visornya dia masih single visor, jadi dia belum double visor. Tapi kalau gue sih nggak masalah ya, karena gue kan juga user kacamata, dan oh ya dia juga ada glasses fit-nya ya. Jadi itu kan di situ ada tulisannya juga tuh, glass fit atau fit glasses apalah itu. Nah pokoknya dia udah glass fit, ya cukup enak, cukup nyaman untuk menggunakan kacamata karena gagangnya nggak akan mentok di dalam. Dan ya karena kacamata gue juga fotokromik, jadi nggak ngaruh sih apa itu namanya double visor. Oke ngap, jadi kesimpulannya adalah helm ini apakah worth it untuk dibeli dengan harga 550 di official store-nya? Kalau menurut gue sih itu tergantung kalian. Tapi kalau menurut gue ini worth it ya. Buat kalian yang nyari helm sporty, namun dengan harga yang nggak terlalu kegoreng ya. Tapi juga praktis untuk harian karena dia untuk ceklikannya masih micro lock. Dan juga buat kalian yang tidak terlalu memikirkan estetika karena helm ini emang bentuknya agak kecil, kalau menurut gue ini worth it ya. Nih kalian bisa lihat nih ya, nih bentuknya kan sporty gitu. Nah, terus dengan hasil road test yang tadi gue udah coba, gue kasih nilai untuk helm ini, gue kasih nilai sekitar 8 ya. Gue kasih nilai 8 dari 10. Dan menurut gue ini helm worth it ya untuk dibeli. Jadi untuk video kali ini gitu aja. Jangan lupa di like, di share, dan juga di komen, dan jangan lupa juga untuk di subscribe, and see you.